Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhul Islam, adapun waktu penyembelihan disebutkan dalam hadis Abu Burdah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, yaitu setelah selesai sholat Idul Adha. Karena Rasulullah SAW menganggap bahwa orang yang menyembelih sebelum sholat itu dianggap sebagai daging sembelihan biasa, bukan kurban. Adapun tempatnya, maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW menyembelih di tempat sholat. Karena Rasulullah SAW sholat itu di lapangan terbuka. Maka Rasulullah SAW menyembelih di sana setelah selesai sholat. Akan tetapi diperbolehkan untuk menyembelih tempat yang lain kalau memang ternyata sulit di tempat sholat. Atau kita misalnya menyembelih di rumah sendiri, itu pun juga ada asarnya dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang jelas kita apabila ingin mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menyembelih di tempat sholat seperti yang Rasulullah lakukan, itu bagus. Wallahu a'lam. Nah, adab dalam menyembelih, tentu yang pertama bahwa yang menyembelih itu bagusnya yang berkurban. Yang berkurban dialah yang menyembelih. Kenapa? Karena yang diinginkan dari kurban adalah ibadah menyembelihnya, saudaraku. Bukan dagingnya. Sebagian orang menganggap bahwa ibadah kurban itu tujuannya dagingnya, bukan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ibadah yang paling agung daripada udhiyah yaitu adalah sembelihannya. Makanya Rasulullah SAW menyembelih dengan tangannya sendiri. Para sahabat pun juga menyembelih dengan tangannya sendiri. Kalau misalnya dia tidak berani, bolehkah ia mewakilkan kepada orang lain? Boleh. Tapi dengan syarat dia seorang muslim dan sholat. Adapun kemudian mewakilkan kepada non-muslim tidak sah, kata para ulama. Kenapa? Karena ini ibadah. Sementara syarat ibadah itu harus seorang muslim. Dan wajib dia sholat, sebab orang yang tidak sholat sama sekali bukan muslim. Dan tidak halal sembelihannya, saudaraku sekalian, akhul Islam. Nah, kemudian saudaraku sekalian, akhul Islam, azani Allah wa yakum, ketika dia menyembelih, maka yang pertama ada adab yang hendaknya kita perhatikan, yaitu kita tidurkan hewan kurban tersebut di atas rusuknya yang kiri, di mana kita menghadap ke kiblat. Kemudian dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW menginjak bagian leher bagian bawahnya. Kemudian ingat, goloknya itu harus benar-benar tajam. Karena kalau goloknya tidak tajam, ini menyiksa, dan menyiksa hewan sembelihan hukumnya haram. Kemudian saat menyembelih tidak boleh di hadapan hewan yang lain. Kenapa? Karena itu menyiksa mereka juga. Menyakiti yang lain itu dilarang dalam syariat. Lalu kemudian kita sembelih dengan mengucapkan Bismillah, ya Allahu Akbar. Lalu kemudian boleh berkata hadza anni wa an ahli baiti. Atau kita ucapkan dulu hadza anni wa an ahli baiti, lalu kita ucapkan Bismillah, ya Allahu Akbar. Lalu kita sembelih. Dan ingat, ketika kita menyembelih hendaklah dua urat yang ada di leher itu putus. Itu benar-benar kita pastikan bahwa dua urat yang ada di leher itu putus betul. Nah, saudaraku sekalian, akhul Islam, azani Allah wa yakum. Dan jangan sekali-kali, saudaraku sekalian, ketika kita menyembelih, kita persembahkan untuk selain Allah atau menyebut nama selain Allah, maka itu menjadi bangkai yang tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena Allah SWT melarang demikian. Wallahu a'lam. Nah, adapun
daging hewan kurban untuk siapa saja. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan daging hewan kurban boleh untuk 3. Yang pertama untuk dirinya, yang kedua untuk fakir miskin, dan yang ketiga untuk kita hadiahkan kepada siapa yang kita mau. Nah, kalau misalnya boleh nggak saya hadiahkan untuk keluarga saya atau teman saya yang non-muslim untuk ta'liful qulub, silahkan, tidak apa-apa. Ya. Yang jelas ini kita menyembelih hewan kurban ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita bagikan untuk fakir miskin, untuk diri kita sendiri, dan demikian pula untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sukai untuk kita berikan padanya, maka itu diperbolehkan, wallahu a'lam. Nah. Untayan Mutiara Nasihat.